Ya anak-anak, untuk lanjutan dari materi yang tadi sudah saya sampaikan, ini saya tayangkan tutorial atau video tentang proses pengerjaan kerajinan dari bahan keras alami, yaitu berupa kerajinan dari bahan dari bahan bambu, dari bahan tempurung kelapa, ya. Jadi anak-anak silakan simak dengan seksama, silakan kalian pelajari agar nanti dalam praktek anak-anak bisa jelas. Kalau sudah paham, nanti bila praktek tidak akan mengalami kesulitan bagaimana mencari bahannya, kemudian jenis bahannya, kemudian peralatannya apa saja yang dimudahkan, terus prosesnya bagaimana, setelah proses kemudian finishingnya bagaimana. Nah, ini anak-anak silakan simak dengan seksama. Kemudian anak-anak dalam pengerjaan tugas praktek nanti, jadi bisa dimulai pada pertemuan ini hingga pada pertemuan minggu depan, ya. Kemudian tahap awal sebelum kalian membuat kerajinan, jadi membuat desainnya dulu, membuat sketsanya dulu, ya. Membuat sketsa dalam bentuk garis sederhana saja. Misalnya anak-anak mempunyai rencana membuat tempat pulpen dari bahan bambu. Nah, ini kalian bisa cari referensinya baik dari tayangan ini maupun dari media lainnya, misalnya dari buku, majalah, dari Google dan lain-lain, ya. Jadi cari seluas-luasnya pengetahuan kalian tentang bentuk-bentuk yang bagus bagaimana, ya. Didesain dulu, ya. Jadi jangan lupa dibuat desainnya dulu. Jadi desain ini bisa kalian kumpulkan, kan buatnya gampang desain itu, ya. Bisa kalian kumpulkan, bisa kalian kirim setelah 1-2 hari setelah pembelajaran ini, ya. Misalnya sekarang hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu sudah terkirim desainnya. Jadi jangan lama-lama dalam membuat desain, ya. Saya kira membuat desain itu setengah jam itu sudah terlalu lama, ya. Setelah desain jadi, lalu kirimkan ke WA Pak Zumi, ya. Di WA Pak Zumi, nanti itu saya teliti dulu, mungkin ada kekurangan, bisa dibetulkan sedikit-sedikit. Nah, jangan langsung membuat jadi Pak, saya langsung akan membuat langsung nggak pakai desain. Jangan anak-anak, ya. Kita biasakan pekerjaan itu mempunyai sistem yang tepat, ya. Jadi ada perancangan, kemudian bagaimana pelaksanaannya harus direncanakan terlebih dahulu, ya. Itu anak-anak, ya. Itu ya anak-anak, setelah tadi pengarahan kita lanjutkan pada penayangan video berikut. Ya, jadi ini anak-anak proses pembuatan kerajinan dari bahan bambu. Jadi ini proses awalnya. Jadi bambu yang dipotong-potong, ya, dipotong-potong. Ini dari kursor ini kalian lihat. Nah, ini sudah bambu yang sudah terpotong, ya, terpotong. Nah ini bambu yang sudah dipotong-potong, disejarkan, kemudian pakai lem B, ya. Itu tadi, jadi dirapatkan. Ini untuk alasnya, ya, untuk tataannya ini anak-anak, ya. Jadi fungsinya tadi bambu yang dijejer-jejer itu untuk tataan. Nah, kemudian
bambu potongan yang paling panjang ini posisi di tengah. Jadi terserah anak-anak jadi mempunyai ide apa nanti dalam membuat kerajinan tersebut. Jadi ini tidak ditunjukkan proses motongnya bagaimana. Saya kira sangat mudah memotongnya. Terserah anak-anak memotong sejajar atau memotong miring. Jadi seninya bagaimana, indahnya bagaimana. Nah ini jadi setelah ditata ini anak-anak ya. Jadi ini apa namanya, yang paling bawah ini tengah, kemudian dirangkai ada beberapa bambu, potongan bambu di sini ya. Jadi pakai lem gunting ya. Kalau pakai lem tembak itu bisa anak-anak ya. Jadi kakak kelasmu dulu di kelas 9 juga sering memakai lem tembak. Pak, saya tidak punya tembaknya, maksudnya itu alat untuk menembak itu apa namanya, lem itu. Lem itu bisa anak beli, hanya lemnya saja yang berupa batangan, kemudian dibakar, dililin. Kalau dililin bisa ditempelkan di sini. Nah ini ya anak-anak, saya kira mudah sekali ya. Jadi kalian ini anak-anak, bagi kalian ini ya yang jiwa seninya ini bisa dirapikan lagi. Jadi hal yang tidak rata ini bisa diratakan, coba. Nah ini sebagai aksen tambahan, sebagai penghias dari apa namanya, fungsi kerajinan seperti ini. Bisa ditambahi hiasan, misalnya apa, tampar dari bahan serat alam. Nah ini ya, tampar dililitkan, kemudian dilem. Ya ini. Hal yang semacam ini anak-anak kalau dipasarkan ya, diupload misalnya, kirim ke pasaran ya, insya Allah ada yang tertarik. Loh ini anak-anak ya, jadi dipotong dulu, dirapikan. Nah ini ya, dirapikan. Boleh pakai gergaji, kalau tidak ada alat gerenda seperti ini bisa pakai gergaji, kemudian diamplas, pakai amplas yang kasar, setelah itu pakai amplas yang halus. Saya percepat sedikit ya. Nah ini jadi setelah tadi rapi, nah ini ya, tinggal nambahi tadi hiasan-hiasan gitu ya, tinggal nambahi hiasan-hiasan ya. Jadi tampar ini dari bahan serat alam ya. Nah kalau misalnya dicat Pak, dicat boleh, apa-apa, dicat boleh. Nah ini anak-anak, karena ini sifatnya apa, menonjolkan pada sisi natural, jadi dilihatkan karakter kulit bambunya itu tidak usah dicat, jadi pakai vernis ya, pakai vernis. Kalau anak-anak misalnya ingin memberikan cat di sini, Pak saya ingin menghias pakai cat, boleh. Misalnya tidak ditutup semua, pakai cat sebagian saja, dihias-hias, di titik-titik pointilis boleh ya, itu ya. Nah ini indah, bagus sekali. Saya kira anak-anak mampu dan apa namanya, mungkin bisa lebih baik, lebih bagus daripada ini ya. Anak Sunan Giri pinter-pinter, kreatif dari kelas 7, 8, 9 bisa diajarkan ke kreatifan, yaitu anak-anak penayangan dari apa namanya, video yang pertama ini. Nah itu ya, jadi bisa diterapkan. Nah itu bisa untuk tempat pulpen, dan ini bisa untuk apa namanya, penghapus dan lain-lain ya. Ya itu anak-anak dari tayang pertama. Silakan pada tayangan video yang kedua ya. Ya ini anak-anak
tahan yang lebih kuat gitu ya. Tetapi ditambah jadi ada ditambahi pegangan dari aksesori
Jadi saya kira sudah cukup jelas mulai sesi pertama, yaitu materi, kemudian penayangan video sudah jelas ya. Jadi anak-anak tinggal cari bahan, contoh misalnya dari majalah, dari Google dan lain-lain ya. Kemudian anak-anak bisa membuat sketsanya ya tadi ya, membuat sketsanya dulu, sederhana saja, nggak usah detail, nggak usah diwarna. Jadi membuat desain di HVS atau di buku gambar terserah, dari bentuk kerajinan, dari bahan keras ya. Contohnya misalnya tempat pulpen, kemudian cangkir dan lain-lain. Itu anak-anak. Jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami, menyerap, kemudian anak-anak bisa praktek, dan saya ucapkan selamat bagi anak-anak semua ya, di tengah pandemi, tapi anak-anak masih terus bersemangat, dan saya yakin pada praktek kali ini anak-anak bisa maksimal dan hasilnya memuaskan. Saya tunggu prakteknya ya, anak-anak yang super kelas 9 ya, periode tahun 2020-2021 ya. Nah itu ya, jadi anak-anak itulah, tunjukkan yang terbaik. Demikian anak-anak, nanti pelajari betul mulai awal hingga akhir ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.